Iya iya. Witing bapa wong kang murang tata. Cilaka iku awite sembrono sangkanipun. Wong cilaka niku merga sembrono. Wong cilaka merga sembrono. Udah pakem Bapak itu. Witing wirang wong mengku sandi. Wong kewirangan. Iya. Itu karena salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kembali ke podcast Muhammad Toha dalam proyek Obat Mata, obrolan manfaat Muhammad Toha. Kali ini saya berkunjung ke River Moon. River Moon itu artinya river itu sungai, moon itu bulan. Bulan di atas sungai atau sungai di atas bulan. Nah, nggak tahu. Nanti kita tanya pada ownernya atau yang punya. Saya diterima oleh Pak Sarjono, ya, dengan sangat ramah sekali. Terima kasih Pak Sarjono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sarjono? Sehat pokoknya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau obah terus sehat ya. Obah mengelilingi ini kan Tiru-tiru petani tuh. ya. Petani Kalau udah sehat. mengelilingi ini kan sudah sehat ini. Udah Berapa hektar ini Pak Sarjono? Ini hampir 3 hektar. 3 hektar. Sudah jadi apa? Sudah dimanfaatkan semua 3 hektar? Belum. Belum ya? Paling baru 50%. 50% dari 3 50% hektar, ya. 1,5 hektar. Ya. Ya. Kebetulan di pinggir sungai ya. Ya. Nah, ini yang membuat apa? River tubingnya. River tubing. maju. Yang meluncur itu pakai ban. Nah, river tubingnya sendiri berapa kilometer ini? 2 kilo. 2 kilo. Ya 2 kilo. Dengan struktur sungai yang masih alami banget. Alami banget ya. Jadi Belum masih- diapa-apain belum ya. diapa-apain. Batu-batunya masih komplit. Batunya asli. Yang asli. Ya. Tidak editan, tidak macam-macam. Tidak sehingga, macam-macam ya. betul-betul sungai. Dulu saya berpikir ini saya buat semacam tempat wisata kayak gini itu gimana asal muasalnya? Wah, nek cerita itu pertama Pak Toha. Iya, itu gimana? wis langsung merinding ya. Pripun. Karena sejarahnya panjang. Panjang banget, nggak panjang apa-apa. banget. Nggak apa-apa, biar menjadi inspirasi. Iya, ini Nah. perjalanannya itu kurang lebih 25 tahun. Dari 25 tahun. Dari saya itu lulus tahun 90 Nggih. dari sarjana Lulusan dari dari Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah, Purwakarta. nggih. Ya. 25 tahun yang lalu. Ya, 25 tahun yang lalu saya pulang disuruh jadi pegawai sama Bapak. Wah, Iya. saya suruh ke Jakarta dulu. Heeh. Saya lulusan FKIP, keguruan. Jadi guru pokoknya. Jadi guru ya? pokoknya. Bapak pengennya jadi pegawai negeri lah. Iya. Tapi saya dulu kan aktivis. Saya aktivis. Aktivis, ya. Aktivis kampus. Iya. Kan nek aktivis dulu kan ajar-ajar golek duit kan wis pinter. Iya. Pinter. Tanpa PNS ya. Tanpa PNS terus Ya. saya mau jadi PNS terus saya di Jakarta hampir 3 bulan jadi guru honorer, digaji seberapa, batin saya Tahun protes. berapa itu di Jakarta itu? 92. 92 sudah jadi guru. Tapi honorer aja. Honorer. Honorer. Nggih. Saya jadi gaji berapa? 125.000 sebulan. Iya, dulu segitu itu. Saya pulang disuruh ngurusi administrasi untuk ya nyon sewu, rada pinter ngomong. Iya. Kemudian saya sama kakak saya suruh minta uang bapak Iya. sangu lebih. Ya kita carilah peluang-peluang untuk jadi guru tenanan. Iya. Saya pulang, tapi dalam perjalanan pulang ini saya udah bergolak. Bergolak untuk tidak jadi guru tadi. Tidak mau jadi guru. Tidak mau jadi guru. Saya pulang tidak mau terbaca, tapi motornya hanya saya tidak kerasan. Saya tidak Bicara. berani. Nah, bapak berani. Pak, saya tidak mau jadi pegawai negeri, tidak berani. Anak sekarang tidak berani. Iya. Dulu udah. Pokoknya nggak kerasan gitu Nggak aja. kerasan. Nah, terus tanya, Wah, mau jadi apa? Arep dadi apa? Wira swasta. Iya. Pertanyaan bapak pada waktu itu masih terngiang di telinga saya. Wani rekoso. Oh. Bapak Iya. lebih perso ya Iya, itunya. wani rekoso. Nah, terus Wantun, Pak.
nek kowe wani rekoso, berani menderita, dadi wira swasta. Iya. Saya beri waktu 2 tahun. Bapak itu beri waktu saya 2 tahun. Terserah kamu mau apa. Saya jurusan pendidikan Tahun 91, 90? 92. 9192. Saya jurusan pendidikan matematika. Jadi golek gawean gampang. Gampang, ya matematika itu. Iya, ya. saya gampang. Di sana itu saya sudah jadi rebutan. Iya. Tapi saya pulang, saya tidak mau jadi pegawai. Saya itu malah terjun ke dunia pertanian, nanam melon. Tahun 92 itu. Iya, nanam melon, nanam cabai. Tidak punya tanah. Saya nyewani tanah-tanah tetangga. Nanam jagung. Iya. Dari situ saya belajar filosofi kehidupan itu sudah muncul. Apa itu? Salah satunya Iya. nanam melon. Nanam melon tuh saya kalau berorientasi waktu, sok ben besok tidak musim buah. Saya nanam 3 bulan sebelumnya. Ini kalau saya jalani, kalau tidak harganya jelek, Iya. mungkin melonnya bagus, harganya jelek. Iya. Sok-sok harganya bagus, panenku jelek. Dari 10 kali saya menanam, saya hanya sukses 2 kali dan 3 kali. Dari situ saya merenung di tempat. Yang 7 kali itu karena harganya yang pas Oh, sudah drop bener pun. atau tanamannya yang Jadi jelek? dua-duanya. Dua-duanya. Kadang-kadang tanamannya bagus, harganya anjlok. Harga anjol. Tanamannya jelek, harganya bagus. Bagus. Dari 10 itu saya hanya diberi 3 kali kesempatan 3 kali. panen bagus, Harga kemudian bagus. harga bagus. Dari situ saya sudah punya pikiran. Ternyata rezeki itu tidak bisa kita yang nek-nek. Paksakan ya kita. Iya. Saya punya teman guru banyak. Rezeki kuwi sing penting wajib nyang donya kuwi lakono. Wajibe nandur melon, wajibe wong nandur melon tuh apa toh? Yo nandur sing apik, diopeni sing apik, didungani sing apik. Dirawat yang Dirawat bagus. yang bagus, pokoknya dibuat bagus. Niatnya pokoknya melonnya dibuat bagus tanamannya. Perkara nanti panen bagus atau tidak, itu bukan urusan kita. Ternyata gitu. Saya ketemu itu, saya nanam lagi ngawur. Pokoknya nandur, berusaha merawat. melonnya tak rawat sebagus mungkin. Dari 10 sampel saya nanam, saya hanya gagal dibalik 2 kali. Oh, dibalik ya. Dibalik 2 kali. Jadi artinya di situ sudah ada filosofi kepasrahan kepada Sang Pencipta. Tawakal itu ya. Iya. Pokoknya saya berusaha, terserah yang menentukan Gusti Allah gitu ya. Wajibe opo? Wajib ya apa. Kalau sudah wajibnya dijalankan, nanti sesuk dadine piye itu bukan urusan saya. Gitu. Pun urusannya kan. Ternyata nek pakai filosofis itu malah oke bener. Itu pada waktu saya pertanian. Iya. Setelah itu perjalanan waktu, saya jadi kenal orang banyak. Itu melon tuh hasilnya dibawa ke Jakarta atau hanya Ada tengkulak ke sini. Jadi kita Sudah diambilin saya sendiri? tidak jual ke sana, sudah ada yang sudah diambilin? yang ngambil sendiri ke sini. Karena dulu itu melon mungkin agak langka ya. Iya, itu bom-bomnya melon. Jadi bombingnya bom. nanam melon pada waktu itu. Dan kalau panen betul, itu memang sangat-sangat menggiurkan. Jadi invest hanya 3 juta, itu bisa untung sampai 15 sampai 25 juta. Oh, selama 3 bulan? 3 bulan. Jadi proses tanah sampai akhir Ya. itu 3 3 bulan. bulan. Itu investnya hanya 3 juta pada waktu itu. Untuk bibit sama Untuk 3.000 pemeliharaan ya? 3.000 tanaman, 3.000 tanaman. 3 juta, 3.000 tanaman. Itu bisa laku sampai 15-25 juta dari 3 juta. Itu kalau pas panennya bagus, melonnya bagus. Pas harga bagus ya? Ya.
Tapi ya saya juga manusia. Wah, kita ditani ini terus ya mau ngene iki terus. Oh, saya juga tidak punya tanah. Terus. Terus saya ikut ajar-ajar nyambut gawe sama kerja sama kakak. Iya. Kemudian kakak kan buat onderdil mesin-mesin tenun itu. Saya bantu. Iya. Kemudian saya bisa berdiri sendiri. Tapi rezeki itu sebelum Rivermoon jauh. Iya. Tapi kalau kita bawa ke Rivermoon, pada waktu saya nanam melon, saya juga ngingu sapi, Pak. Jadi ternak sapi. Di tempat ini, saya itu ngerasani atau hanya melihat. Saya cari rumput di sini. Saya berdiri di sawah situ, tanah ini hebat sekali pada waktu itu. Belum jadi tanah jenengan? Belum. Oh. Belumnya. Tanah ini hebat sekali. Di Solawati berarti? Ya, nah ini hebat sekali. Tapi ya carane memiliki. Iya. Terus saya mau nyewa pada waktu itu. Terus anak buah saya yang ikut ngarit, Mas, nyewa engko nek digawe apik, dadi apik, engko sing nyewa beko nanti ndak sakit hati kita. Oh. Saya jadi mundur ya. Iya. Saya hitung sampai sekarang itu 26 tahun. 26 tahun. 26. Setelah itu saya lupa dengan sholawat pertama itu. Iya. Saya sholawati lupa. Kerja terus. Saya banting tulang, wes jatuh bangun. Tapi Melon, sapi, apa lagi? kemudian Satu bangunnya itu apa? saya onderdil itu saya sudah ngerempet pekerjaan orang lain. Jadi itu rezeki Pak Toha, rezeki itu tiba-tiba. Jadi saya itu pernah itu naik mobil dari Semarang ke Solo. Ya. Kemudian dulu kan sering bis mogok gitu. Oke. Bis Solo Semarang mogok gitu, ada jalan. Masih safari ya bukan? Ya masih safari apa? Masih ya? Apa itu Duta, Ismo itu Ismo ya. kan mogok. Saya naik Langsung mobil. Jaya. Saya naik mobil dari Semarang. Kemudian saya mampir saya punya teman di Departemen Pertanian, di Pertanian Semarang di Ungaran gitu, Pak. Ungaran ya. Saya gonceng, saya mampir sana. Hanya niat baik aja, kasihan temanku tidak bisa pulang. Saya mampir aja. Ayo pulang bareng saya. Kemudian mobil dipenuhi orang, ada satu orang itu memberi informasi, Pak Sasono kerjanya apa? Kan di dalam udah gayeng tuh. Iya, Dalam mobil kan gayeng. Iya. Kerjanya rekayasa besi. Esok gawe tracer, Pak. Oh. Tracer perontok padi. Iya. Saya kan lihat pernah orang buat tracer dan saya mesin las dia. Langsung saya jawab aja, bisa. Itu kerjaan saya di rumah. Ya udah, Pak Jono besok hari Senin ketemu. Karena punya latar belakang onderdil tadi. Iya, latar belakang las itu. Las ya. Setelah itu saya datang ke sana, saya diberi order tracer itu 250 set tahun 94 kalau 250 unit. Bapak saya aja kaget. Bapak saya itu ngelatih di pabrik Karung Dagu masih itu. Iya, Satu bulannya itu ordernya hanya 2 sampai 4 juta. Bapak saya sodori, saya punya kontrak 300 hampir 400 juta. Bapak itu hanya melihat saya. Wani kowe. Di kontrak sama wantun, Pak. Yo nih wis wani tandangan. Dan pas waktu 2 tahun, Pak, saya juga ditanya Bapak lagi. Wis genah yang wira swasta, nggih Pak. Ya wis sing hati-hati. Nah setelah itu ternyata saya itu sering dapat rezeki atau proyek atau pekerjaan orang. Itu gara-gara ketemu sedulur. Silaturahim lah. Iya. Iya. Ketemu sedulur. Saya pada waktu 96 itu sudah punya handphone. 96. Mau kekiran itu. Iya. Saya itu ditelepon Handphonenya Ericsson kalau nggak salah. manu Gede itu.
Yang ya sak boto itu, Pak. Gembalang, gembalang, nyuruh saya gembalang wedhus mati gitu. Ya, terus itu saya ditelepon teman saya dari Jakarta, namanya Pak Eko Yulianto. Pak Saryono di mana? Di rumah, Pak. Bosku no Solo temen no. Dia enggak tahu Solo, pengen lihat Solo. Jam 9:30 malam. Oke, tak temani. Saya temani, Pak. Temani malam ngobrol ya gini-gini, kira-kira cocok. Kok dalam perjalanan itu muncul itu lagi. Pak Sarjono kerjaannya apa? Saya rekayasa besi, Pak. Aku mengerjakan pekerjaan besar di Solo. Proyeknya namanya SSUDP, Pak. Apa itu? Buat limbah Solo, Pak. Oh, mesin limbah. Enggak, Solo itu kan sudah ditata limbahnya. Limbah rumah tangga dijadikan satu. Coba besok pagi ketemu saya. Nah, ketemu itu saya dapat dikai kontrak segini tebalnya, Pak. Suruh melajari kamu bisa apa. Dari berbagai proyek itu ya. Iya. Kegiatan proyek itu kan ada macam-macam ya. Kamu bisanya apa? Kemudian tak buka-buka 1 minggu, saya hanya bisa buat tutup manhole. Tutup manhole. Oh, ya. Dari besi. Yang saya buat, saya teskan di Bandung, masuk, diterima. Pada waktu buat 350 pieces. Tapi perjalanan waktu karena koncone oke. Jagongannya cocok. Ya. Makanya mereka itu sepertinya itu menggiring saya untuk ketemu hal-hal yang baru. Karena silaturahim tadi ya. Saya itu jago kalau silaturahmi sampai sekarang. Saya jago. Saya itu sepertinya dari silaturahmi itu enggak tahu ada kekuatan di seberang sana, di balik saya. Saya itu seperti diarahkan, kowe kudu rene, kowe engko ketemu kene, kowe engko bakal ketemu kene, kowe bakal ketemu kene. Saya dapat pekerjaan besar-besar pada waktu belum punya ini. Itu hanya sebatas jagongan, Pak. Iya. Enggak pernah saya dari rumah mau cari niat kerjaan. apa gitu Nggak ya. ada. Nah, setelah itu saya diberi pekerjaan tutup manhole. Nah, habis itu saya terus berjalan sampai sekarang. Saya hanya buat bis-beton itu. Oh. Tapi dengan karakteristik yang Beda. kemudian kekuatannya ya terukur. Dengan lisensi dari Australia, Outside, sama IWOS Amerika. Tapi sekolahnya berarti kan tetap berguna, Pak. Matematika itu. Iya. Gitu. Untuk Hitung-hitungannya hitung-hitungannya kado. Nah, terus berjalan herannya lagi di proyek itu. Proyek itu kan gampang-gampang sulit, dalam arti kan suplainya kan sulit-sulit. Termasuk pondok pesantren. Iya. LPK pondok pesantren, Pak Toha. Iya. Yang BLK. sekarang, pondok pesantren sekarang dibuat Pak. Dibuat sistem limbahnya kan dibangun semua. Oh, iya. Ada bantuan dari pemerintah pusat Iya, dibangun. iya. Lah itu tutupnya itu buatan saya semua Jawa Tengah. Satu Jawa Tengah buatan saya. Dipercaya itu. Iya. Tuh, kemudian yang komunal, yang tingkat-tingkat desa itu satu Jawa Tengah. Dipercayakan saya. Saya hanya kok iso ya? Lah habis itu 15 tahun kemudian saya membanting tulang. Pada waktu itu saya pernah jatuh, Pak. Saya pernah Jatuhnya pas apa itu, Pak? Pas itu usaha apa? Usaha habis resesi, Pak. Jadi tidak ada pekerjaan. Oh, tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan. Kemudian saya jualan bakso. Sempat jualan bakso. Di Di rumah atau di Boro? rumah. Oh, di rumah. Jualan tempe. Nah, ini tadi yang besi-besi keahlian itu Tidak ada kerjaan. karena nggak ada kontrak itu tadi. Tidak ada kontrak. Saya sudah menasbihkan diri. Saya buat untuk sanitasi, proyek sanitasi dari tahun 2000 awal sampai 2009-an itu kan tidak ada semua. Habis saya. Saya itu jualan tempe. Saya itu terkenal dengan nama Pedro. Apa itu, Pedro? Gara-gara tempenya saya merkin namanya tempe Pedro.
Jadi kalau Pak Toha ke Klaten, Iya. ke Masjid Al-Aqsa, Ada tempe Petru. tanya Pak Sarjono, nggak ada yang Nggak kenal. tahu ya. Saya tidurnya di sekitar situ. Heeh. Tanya tempatnya Pak Pedro pundi, tukang becak depan itu mesti, oh enggak Pak, ten mriko. Dari Pedro itu dari tempe. Tempe itu ya. Kemudian saya jualan ikan lele itu karena jatuh. Karena prinsip saya, bapak saya, guru saya itu bapak saya. Ya. Pada waktu besok kalau kamu wira swasta, pada waktu kamu tidak bisa apa-apa, ora kena sambat kecuali dengan Gusti Allah. Subhanallah. Tuh. Jadi pada waktu rumah saya itu mau disita bank, saya tidak mau sambat sama kakak-kakak, padahal kakak saya orang kaya semua. Iya. Tidak mau. Sampai bank itu, mbok sih pinjem kakak-kakaknya atau mas, kakaknya kaya-kayanya 98 juta. Hanya 98 juta pada waktu itu. Iya. Saya bilang, Jenengan juga nggak ngabari kakak, nggak ngabari. enggak. Dan kakak nggak tahu. Enggak. Ya akhir-akhirnya juga tahu, tapi akhir-akhir akhirnya. tahu itu ya saya udah hampir keluar dari dunia perhutangan gitu. Saya enggak mau. Pokoknya Bapak, pokoknya kalau besok ada apa-apa, Iya. Sambatnya Gusti Allah. sambat. Sambatnya mung karo Gusti Allah. Dan itu karena salahmu. Oh, I see. Jadi saya jatuh itu karena kesalahan saya. Gusti Allah menghukum saya. Maka sambatnya ya karo sing ngukum to, Pak. Yes. Filosofi yang luar biasa. Jadi memang saat sedulur itu tadi memang filosofinya luar biasa. Nah, saya pengen tanya, katanya Bapak dulu Ya. setiap sore, gitu, kalau mau makan, beliau satu kidung atau satu tembang yang isinya nasihat kepada anak-anaknya, betul ya? Iya. Tadi udah di anu Pak Bagong belum? Iya, Belum. sudah, iya. Semuanya. Ya, beberapa. Jadi nasihat-nasihatnya itu. Saya itu satu keluarga yang segenerasi saya. 6 pupuh dandang gula itu tertanam betul di sini. Yang paling beken itu gini. Witing loro sumengko kang mesti tadi muncul ndak? Belum. Nah, Belum. Terus wong loro orang susah itu mergo keburu-buru. Witing popo wong kang murang toto. Orang miskin atau kamu jadi miskin karena ndak tahu aturan. ya karena kelakuanmu sendiri gitu. Ndak tahu aturan. Nggak tahu aturan. Jadi aturan Murang hidup, toto. iya. ya. Aturan hidup ndak tahu, aturan negara ndak tahu. Yes. Maka kalau kamu ndak tahu aturan, minimal kamu ndak ada orang yang nyuruh kan. Iya. Witing popo wong kang murang toto. Cilaka iku awite sembrono sangkanipun wong cilaka niku mergo sembrono. Wong silakan mergo sembrono. Udah pakem Bapak itu. Witing wirang wong mengku sandi. Wong kewirangan Iya. itu karena dedelian, apa bahasa Indonesia dedelian. Nggak jujur. Nggak jujur. Nggak jujur, ya? Wis kalau nggak jujur kamu akan wirang. Iya. Wis itu hukum-hukumnya lho. Witing wirang kok mengku sandi wong kajujuring lampah busuk ngaku wero. Orang yang kesurang-surang apa ya? Sok keminter. Ya aku minter itu busuk ngaku meruh, orang ngerti omong. Ngerti. Ya. Sok tahu. Ya witing kurang saka cidra, orang kurang itu karena curang. Merasa tidak bersyukur, merasa kurang terus Iya itu. kurang terus karena kamu curang meskipun hartamu sudah satu gunung kulon. Ning dengan cara curang maka kamu akan kurang terus. Subhanallah. Itu kurang saka witing mulya lumrah sesami-sami. Ingin jadi orang mulia lumrah dadi menungso. Lumrah dadi menungso. Nah, Bapak jenenge Pak lumrah menungso ya apa to? Gampang ae rasa ado-ado. Nek kowe ndidit ya sedulurmu kae Ya. ana, kancamu bantu. Nek kowe pinter sing bodho ya dadekno gen Pinter, bikin ngerti. kuwi lumrahe menungso. Nek kowe sugih duit, kok kowe lali sedulur, lali kancamu, kowe dudu menungso.
Jadi sedekah itu tidak hanya harta ya, mungkin ilmu ya, karena belum tahu diberi ilmu itu tadi ya. Luar biasa Bapak ini. Wah, Bapak itu setiap kumpul ada gitu. Ning donya datan lomo, ning donya itu Tidak abadi ya. abadi. Itu 6 pupuh. Itu karangan Bapak Itu sendiri dari atau yang buyut. Oh, yang buyut. Yang buyut. Yang katanya dalang tadi ya? Iya, dari yang buyut saya. Jadi sehabis itu perjalanan dari itu Pak Tuhai. Dan masih dipegang sampai sekarang. Iya, ternyata sebelum River Moon itu Ya. tak selesaikan. Buat saya cerita tekan River Moon ini tanah berkah sekali. Tanah berkah. Enggak, itu tadi setelah jatuh. Jatuh anunya gimana? Apa namanya? Ininya lagi, bangkitnya lagi? Proyeknya ada lagi. Oh, ada proyek lagi. Untungnya, alhamdulillahnya, saya tuh tidak punya musuh. Tidak punya musuh, teman saya banyak. Tidak tahu. Kekuatan Tuhan itu, saya tuh tidak habis pikir dengan yang di atas sana. Kadang-kadang itu, saya rada protes deh. Iya. Betul. Kekuatan sana kadang-kadang saya itu, iri. Jadi setelah saya jatuh, pada waktu jatuh saya merenungkan diri, introspeksi. Saya itu kurang apa? Orang tua tak gini kan, saya berbakti sekuat. Saya itu sampai sama orang tua bilang, bapak sama ibu tak jaga sampai surganya. Gila tuh. Sampai sekarang tak jaga. Tak jaga sampai surganya. Saya sampai tiru-tiru. Makanya di Joglo itu ada Joyo Bisono. Kenapa tidak Sarjono atau gimana? Itu nama Bapak? Iya. Oh, I see. Sehingga kalau orang datang baca Joyo Bisono, saya yakin dengan kamu mengucap Joyo Bisono, Berdoa. itu sudah doakan Bapak yang di sana. Oke. Bukan untuk saya. Iya. Proyek itu Sebentar, itu persis seperti ini. Yang Crazy Rich tadi. Nama perusahaannya, nama bapaknya. Persis ini. ini Ya, ini menginspirasi teman-teman berbakti sama orang tua itu sampai orang tua tidak ada. Yang jenengan istilahnya njogo nganti swargo. iya. Itu. Sampai kakak saya jaga. Saya buat joglo-joglo ini. Ini namanya udah ada sendiri-sendiri. Ini namanya nama kakak-kakak saya yang sudah surga, sudah swargi, sudah sowan. Nggih. Ini namanya Pak Demanto, ini Pak Dekarno, itu Bule Kenuk, itu Pak Demarno. Jadi kalau sana itu ada resepsionis bilang, di joglo mana? Di joglonya Pak Demanto. Ini kumpul di mana? Di joglonya Pak Dekarno. Jadi tidak joglo sana gitu. Bukan ABCD. Bukan ABCD. Bukan 1 2 3. Langsung. Iya. Iya, menyebut itu berdoa sudah. Iya, Mendoakan saya ya. pengen itu. Pokoknya kakak-kakak saya yang sudah surga, pokoknya dipanggil terus. Iya. Panggil terus. Pengen gitu. Nah, sekarang jatuh, saya berdiri lagi, habis saya ditinggal bapak. Saya jatuhnya itu ditinggal bapak. Orang tua dulu, Pak. Tahun berapa itu Bapak Seto itu? Nggak hafal ya, 90. Ya hampir 2003 kalau nggak salah. 2003. Bapak meninggal, mungkin saya nggak yang dikasih ya, mungkin ya. Saya diberitahu, John, sampai saya tinggal, hati-hati sementara waktu. Nggak sampai ditinggal bapak itu jatuh itu, Pak. Wah, gila ya. Sampai jualan bakso, jualan apa macam-macam. Tapi setelah saya ditinggal ibu, 6 tahun berikutnya saya naik. Makanya saya itu kadang-kadang berpikir yang enggak dengan yang maha kuasa itu. Karpe piye. Tapi katanya diminta berprasangka baik terus Iya. sama yang kuasa itu. Iya. Karena saya yakin dengan itu loh. Bapak itu, semua kejadian itu kersaku, Gusti Allah kan gitu. Kersaku. Dan itu baik buatmu kalau kamu bisa berpikir. Betul. Itu tak pegang teguh. Ya, ya. Jadi setiap peristiwa tak pikir, saya tuh pemikir, ini karpe apa ya? Tapi sering saya itu dijebak Gusti Allah dari jebak. Ya. Mikir metune B, Pak. Neng ini lebih baik. Itu Iya, sangat iya, sering iya. terjadi. Iya. Habis itu saya jatuh, saya naik lagi.
20 tahun berikutnya sehabis saya bilang tanah Rivermoon tadi baik. 20 tahun ya. Yang punya tanah dulu saya berdiri itu tuh datang ke tempat saya suruh beli itu, Pak. Tanah ini ya? Iya. Baru satu patok. Satu patok itu patok itu 2000 berapa? meter. Seperlima hektar Iya. ya? Dek, kaget saya. Ingat itu, ingat. Ingat nyolawati pertama itu. Iya, ini tenanan lah. Terus saya tanya, bayar kontan langsung. Sehabis itu, nyun sewu. Iya. Saya itu wong Jawa. Islamnya ya Islam Jawa. Nggak tahu yang donganan Islam Jawa. Iya. Islamnya Islam Jawa. Saya diberi cara Bapak, cara berdoa yang mustajab. Bapak saya. Bapak saya itu ojo krem donga nyuwun Gusti Allah, wong kowe wis dikene kono. Apa kowe ora isin karo kirik nek mendina njaluk. Kok kirik kae mung digawe jeguk terus ora tau njaluk tambahan, kowe njaluk ae. Baru isin karo Gusti Allah kata. Ning kowe yo nyuwun Gusti Allah nek kowe bener-bener ora iso. Jadi bener-bener tidak mungkin. Sudah saya beli satu, saya sama istri saya suruh puasa 3 hari itu tadi. Nah ceritanya dari Hasyim Asy'ari itu kan sebelum mengatakan Pancasila itu kan puasa 3 hari. Iya. Saya puasa 3 hari, gandeng aku gadoane dengan Jawa, wetone bener ke gitu loh, Pak. Yang jumlahnya 40 itu loh ceritanya. Iya. 3 hari, hari ketiga lekas maghrib sampai 2/3 malam beliau dikiran sama Gusti Allah di sawah itu. Katanya Bapak istiqaroh ngono kuwi. Ngono lho. Nek wong istiqaroh tang itu istiqaroh cap apa. Terus. Nah, terus saya tuh bertanya, Pak Tuhan, Duh Gusti, kula niku jenengan dawuh tumbas sawah. Kan sudah saya beli itu. Iya. Beli sawah satu itu untuk apa? Maka dalam renungan saya, dalam otak saya pasti dijawab Gusti Allah, mesti dijawab Gusti Allah dalam doa saya. Lah jalukmu sepiro. Ini kan berbaik sangka. Iya, berbaik sangka. Saya berbaik sangka mesti Gusti Allah ngendikane, wah kowe njaluk sepiro wis tak kei satu kok ndak mau. Tak jawab lagi. Berbaik sangkanya nek jenengan kalau Gusti niku pitados percaya sama saya. Saya minta mepet desa, ujung desa. Ya, sampai Bendungan, sampai sini, Pak. Oh itu Bendungan ya. Jumlahnya 9 petak. Yang punya orang 9. Terus saya berbaik sangka sama Allah Ta'ala, mestinya njaluk samono kuwi nggo apa kemen gitu. Minta segitu banyak untuk apa? Mesti gitu kan? Iya. Maka saya bahasanya saya memberi proposal. Kalau jenengan pitados untuk anak turun saya, untuk ngrukun ke sedulur-sedulur saya, untuk menghidupi tonggo teparo saya. Yes. Ngono. Untuk anak turun saya, ini perlu saya tegaskan, untuk keluarga ngerukun ke sedulur, untuk bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, setelah itu nggak tahu. Niku kan proposalnya disukane kula ngoten, wah apik tenan nih. Saya kan berbaik sangka lagi proposalku mesti tanda tangan ya. Ini tanda tangan ACC. Sepertinya Bapak Ibu sekono nyambut gawe. Apa yang terjadi dari doa ini? Saya itu diberi pekerjaan proyek sanitasi itu banyaknya minta ampun. Setiap tahun saya itu bisa membebaskan 3 tanah. Setiap tahun 3 patok tadi ya. Yang paling mengherankan lagi, kok orang 9 kok tidak ada yang rewel.
Mau semua, gitu, Pak. Dibeli itu mau semua. Mau semua, jangka waktunya 5 tahun. Saya minta hanya 9, saya diberi sampai atas itu 15. Oh. Jadi 15 patok. Iya. Nah itu sampai sekarang makanya wah iki wis kebacot proposalnya kebacot ditandatangani ini gitu. Nggak iki kleru jane, mbok tambah ya wah. Nek saged mungkin istri saya 3. Lali. Tapi kan proposalnya Leo nggak di ACC itu. Harus mengajukan sendiri. Beda komisi. Itu, Pak. Betul. Saya itu terus ini sebelum anak saya itu lulus, saya itu hanya guyon aja di sini, mau gaya opo gitu, Pak. Tahun berapa itu? Itu ya 3-4 tahun yang lalu ya. Itu saya yang untuk outbound, warung ndak ada, resto ndak ada. Saya nggak seneng saya aja, orang datang, orang banyak datang tuh aku seneng. Seneng, ya. Udah seneng gitu loh datang. Terus anak pulang, ya udah, saya dulu doanya untuk mereka, ya udah tak serahkan itu aja. Maunya apa, seperti itu. Tapi yang paling jadi catatan ya, ternyata hidup ini kalau ingin sukses, kalau bahasanya ingin sukses saya misalnya. Iya. Ternyata hidup ini ngkon mikir wong liya. Harus berpikir untuk orang lain. Hanya untuk orang lain. Baru ini, Don. Tambah lagi ini. Jadi ilmu kita tambah lagi. Saya supaya sukses harus mikir orang lain. Saya terus baca buku. Saya senang baca buku. Dari sejarah orang sukses. Itu munculnya karena berpikir untuk orang lain semua. Seperti pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Yes. Dulu dia program ini kan mikirnya Supaya ini program ini supaya anak-anak itu gampang gimana? Yes. Tidak berpikir kita gawe sesuk gen metu duit enggak. Ternyata dia membuat kehebatan semua jadi gampang, memunculkan kanugrahan. Yes. Penting ini filosofi ini. Jadi buat podcast ini tujuannya sebenarnya untuk informasi orang lain. Nggak tahu nanti hasilnya kayak apa. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu, Pak. Jadi saya kalau ditanya sini wah aku bisa seperti ini. Mas kok sakit tuh Mas kok soal tanah ini bisa diginikan. Panjenengan yu gumun, aku sing nglakoni yang gumun. Saya yang nglakoni saja. Kok iso tak Kok iso? Ya. Dan itu berjalan dengan gampangnya tanpa utang. Tanpa utang. Nggih. Dadi koyo dikainyo iki seperti dituntun. Makanya sampai setelah saya umur 57, Pak Tuha berapa sekarang? 58 saya. Saya 57 berarti tahun. Nggih, baraan. Setelah 58 itu ternyata sing nom-nom Iya. ada yang anak Iya, muda. pasti ada yang muda ya. Pasti ada yang melihat yang muda ya. Maka untuk sukses itu style itu harus dibuat dari muda dulu. Jadi jangan berharap you sukses di masa tua selama stylemu tidak kamu bentuk dari masa muda. Style sukses itu harus dari masa muda. Meskipun belum sukses. Kita orang beragama. Agamaku ya muslim. Iya. Jadi gini. Contohnya insinyur anyaran. Insinyur. Iya. Saya yakin seorang insinyur arsitek yang kemarin di wisuda suruh gambarkan temannya rumah pun tidak mau kalau tidak ada uangnya. Zaman sekarang saya yakin itu ada 1-2 yang tanda-tanda orang sukses. Jadi kalau saya sekarang jadi arsitek lulus, tetangga pengen bantuan, dibantu. Jangan sekali-sekali mikir uang. Nanti temannya minta bantuan, dibantu. Dianggap aja nggak sah otak kita. Itu yang maksudnya gaya. Iya, Stylenya memang sukses sudah. Iya. Sudah nggak butuh uang. Nggak butuh uang. Iya. Jadi kalau orang sukses, itu stylenya orang nggak butuh uang. Yes. Udah gitu, nanti lama-lama akan terkenal.
gambarannya apa? Ya ini kuncinya harus jadi orang baik. Jadi nek gambar ya sing tenanan, nek nyambut gawe ya sing gawe sebaik mungkin. Iya. Tapi kalau banyak bantu kan berarti kan baik. Ya, Orang terkenal nanti baik. baik kan terkenal. Bagi contoh tukang kayu, tukang cat mobil lah sekarang ya. Iya. Pak Tua, cat mobil itu kan kelihatan sekali. Iya. Tukang cat yang kelas 1 itu Iya. berangkatnya mulai dari nol. Dia style dulu dibentuk, catnya bagus, terkenal dengan catnya bagus, orang dengan catnya bagus. Dia hanya buat keuntungan kecil, tapi tiap hari ngecat terus. Keuntungannya kecil. Pada temeng tertentu, orang hebat, orang kaya yang datang ngecat ke mobil, mes orang mikir harga. Karena sudah, Oh iya. iya. Karena bagus sudah. Karena nggak bagus nggak iya. mikir harga. Nah sekarang anak muda itu kan tidak instan. Jadi sukses itu tidak bisa instan. Proses pasti ya. Lah, Kita proses. yang muda-muda, Hmm. oke lah. Sekarang stylemu kamu buat yang bagus-bagus. Percaya nek Gusti Allah kene. Percaya alam sudah akan membentuk dengan sistemnya sendiri Iya, bahwa iya. kebaikan akan mendatangkan keberuntungan. Kita yakin itu aja. Nggak usah yakin muluk-muluk, nggak usah. Dengan kebaikan sedikit, nanti akan kebaikan kamu jadi bukit, akan dilihat orang. Yang namanya duit ya apa tuh Pak? Iya. Nah, sekarang di sini saya itu kadang-kadang di Rivermoon dirasani sama adik. Bukan tiketnya diberi masuk karena ada uangnya. Ini tiket tidak masuk itu tidak ada bayarnya, Oh, free. jadi Liverpool itu free. Iya, free. Kecuali kalau mau anu itu ya, tubing kalau itu mau ya, tubing. karena ada tenaga yang. Kan ada taman, ada macam-macam untuk selfie macam-macam free. Kok free toh Pak? Gendo seneng dengan kesenangan mereka, dengan kebahagiaan mereka. Kok enek dalan liang. Yes. Kita yakin nek Gusti Allah ya neng kadang-kadang perjalanan hidup kita apa itu namanya ekspektasi kita itu koyo ora percaya nek Gusti Allah ya. Nggak yakin ya. Ndak ya. Padahal kita kan berbaik sangka dan yakin itu kan berbaik sangka. Iya, yakin. Ya mong Gusti Allah deh program tersendiri. Sudah ditulis juga di Iya. Lauhul Mahfuz itu. Sudah ditulis semuanya oleh Gusti Allah. Tuh. Tapi kalau nggak berusaha, nggak berjuang, ya tulisannya kan dihapus kan. Ndak ya kok ngono wae. Iya. Ndak anu lah. Yang muda-muda itu loh kadang-kadang saya kan pernah di sini anak SMA saya suruh memberi motivasi. Anak SMA aktivis dari SMA Seragen. Saya tanya aja, ingin kamu siapa yang mau jadi dokter? Ada yang satu, saya Pak. Saya tanya sekarang, kalau kamu jadi dokter, kamu anak apa? Zaman sekarang zaman data, toh, Pak. Bapak saya seorang guru, Pak. Ibu di rumah, adik 3. Sesuk bapak iso ndadekke dokter kowe 1, adikmu ra iso kuliah kabeh. Bis mung kowe tok yang dari dokter. Wani ora gitu. Kowe mengorbankan adikmu 3, kamu jadi dokter. Ya udah mau Pak. Ada cara yang lain supaya tidak berkorban. Dunia itu penuh kemungkinan. Tanya, apa Pak caranya? Sekarang kamu belajar mati-matian supaya nilaimu itu rata-rata 9,5. Beasiswa. Beasiswa. Dan caranya ada semua, tapi Iya, kadang-kadang iya. mereka itu Nggih. Wah. Ah, luar biasa filosofinya. Nah, sekarang ke Rivermoon-nya. Ini kan sudah impian apa ya, cita-cita sudah terwujud. Ini dibangun apa saja, Pak? ini Pendopo. Berarti Pendopo. harus bangun pendopo lagi. iya ini sekarang sudah kebutuhan pendopo kecil-kecil yang kapasitasnya 50-40 orang itu harus kita bangun lagi 3 atau 4 itu 3 atau 4 karena ya. kebanyakan yang datang sini itu kelompok. Ya karena Sekarang kan kelompoknya outbound itu kan ya.
Enggak, satu keluarga kelompoknya 4 loh. Pak Toha. Iya, iya, iya. Kelompok hobi, keluarga itu sendiri, kelompok hobi, kemudian arisan, Arisan. kemudian apalagi mesti punya kelompok lebih dari 4. Iya, iya. Dia datang sekali sini nyaman, sesuk ngejak kelompok liyane. Iya, iya. Nyaman kerja lah ini datangnya mesti kelompok-kelompok. Jadi fasilitasnya itu tubing tadi, sama kemudian resto, sama taman. taman. Ya. Lainnya Enggaknya itu aja. ya paling itu untuk Sama- pertemuan-pertemuan itu ya. Untuk pertemuan Menyediakan sama pertemuan itu lapangan ya. outbound ini aja. Lapangan outbound ya. Jadi murah meriah karena masuknya misalkan outbound aja gitu ya gratis nggak bayar. Enggak, kalau outbound aja dia kan harus ada trainernya. Oh dari sini Dari sini trainernya, ada semua, iya iya. itu iya. loh. Artinya kan cuma bayar trainer, masuknya tetap Tetap gratis. Gratis. Tapi kalau dia menggunakan lapangan dengan jumlah tertentu, dia punya cas 1 orang 15.000. oh Jadi bawa trainer sendiri, Iya, bawa iya. 1 orang 15.000. oh gitu, nggih. Luar biasa. Mungkin yang terakhir Pak Sarjono memberi pesan-pesan moral kepada terutama ya generasi muda, para pemirsa sekalian, biar tambah manfaat podcast ini. Monggo Pak. Oh sini. Iya, ya untuk yang muda-muda ya. Ya, sekarang itu zamannya udah zaman serba modern. Tapi sebenarnya kemodernan ini itu menjebak kita jadi orang yang malas atau tidak gitu loh. Jadi malas itu hanya pengguna. Tapi kalau tidak malas berarti bisa menggunakan. Nah, dengan bisa menggunakan itu tadi saya sudah matur sama Pak Toha, ayolah yang muda-muda stylenya dibuatlah. Dari awal style kebaikan kita itu kita munculkan. Dan percayalah bahwa kebaikan itu akan memunculkan kebaikan. Jadi keanugerahan itu tidak akan datang dari sesuatu yang tidak baik. Jadi monggo, ayo berbuat baik sebanyak mungkin, nanti biar Tuhan yang berbicara. Dan saya yakin, nek perbuatan baik ada banyak, Tuhan bicaranya juga akan nikmat. Iya. Sambun, matur nuwun. Itu aja. Perbuatan baik akan kembali kepada diri kita, perbuatan jelek juga akan menimpa diri kita. Ya, Itu hukum alam dan sudah diceritakan oleh Pak Sarjono tadi berbagai filosofi dan prinsip-prinsip hidup termasuk berprasangka baik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka kita baik, ya Allah sesuai dengan prasangka kita ini. Prasangka kita bisa beli tanah ini, ya pasti bisa beli tanah ini. Prasangka yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ya. Sarjono. Ya. Semoga bermanfaat kepada masyarakat. Oke. Semua pengantikan panjenengan tadi. Ya. Terima kasih para pemirsa. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.